Selamat malam, salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Akbar Pradana, ingin mempresentasikan terkait tugas penempatan divisi reguler magang di Flonoid. Yang pertama yaitu dasar-dasar yang perlu kita ketahui di ChatGPT. Yang pertama yaitu pelajaran dasar penggunaan ChatGPT. Tidak ada perintah khusus yang diberikan dan ChatGPT akan meresponnya dengan teks yang sesuai. ChatGPT di saat ini tersedia di dua versi. Yang pertama yaitu ChatGPT 3.5 dan ChatGPT 4. Secara sederhananya, ChatGPT 4 lebih cerdas dalam mengerti perintah dan menghasilkan data. Ya mungkin karena ChatGPT 4 lebih terupdate dan mungkin sistem komputasinya mungkin lebih kompleks. Selanjutnya yaitu mengubah sesi chat berarti memulai baru. ChatGPT khususnya GPT-4 ini bisa mengingat histori yang dilakukan dalam satu sesi chat. Apabila kita memulai sesi chat yang baru, maka ini sama dengan memulai percakapan baru dan tidak bisa terhubung ke data di sesi chat yang lain. Misalkan di histori sesi chat kita mencari pencarian tentang nama perusahaan yang ada di Indonesia beserta penjelasan dalam bidang-bidangnya. Lalu kita memulai baru lagi atau klik new chat dengan judul yang sama, maka hasil yang keluar antara history chat kita yang pertama dan yang baru tentu akan berbeda penjelasannya karena tidak terhubung ke data sesi chat yang lain. Selanjutnya yaitu tidak bisa menghasilkan data besar. Jika kita memberikan perintah, berikan semua daftar universitas yang ada di Indonesia, ChatGPT akan menolaknya, tentu, karena jumlah universitas yang ada di Indonesia sangatlah banyak, yaitu lebih dari 4.000 universitas. Tapi, jika kita tetap memaksakannya dengan memberikan perintah sedikit demi sedikit, seperti sebutkan 106 universitas yang ada di Indonesia, lalu kita ketikkan lagi, setelah muncul output kita ketikkan lagi, sebutkan 100 nama universitas yang ada di Indonesia, lalu sebegitunya lagi, sebutkan 106 universitas yang ada di Indonesia dan seterusnya sampai jumlahnya ada 4.000, maka hasilnya tidak akan bagus dikarenakan banyak muncul nama universitas yang sama. Hal ini dikarenakan ChatGPT memiliki kapasitas keterbatasan dalam menghasilkan data, atau lebih tepatnya tidak bisa menghasilkan data yang terlalu besar. Gitu. Lalu selanjutnya perbedaan antara ChatGPT 3.5 dan ChatGPT 4. Ada banyak perbedaan antara ChatGPT 3.5 dan ChatGPT 4. Namun saya hanya merangkum beberapa poin yang berhubungan dengan penulisan artikel saja atau yang ada di artikel yang saya rangkum. Yang pertama yaitu kecerdasan dalam mengolah dan menghasilkan data. ChatGPT 4 lebih cerdas dalam mengerti perintah dan menghasilkan data dibandingkan ChatGPT 3.5. Dalam contoh pemberian perintah yang cukup kompleks, ChatGPT 3.5 sering salah atau hasilnya tidak sesuai dengan yang diinginkan. Mungkin karena kan ChatGPT 4 lebih sistem komputasi datanya mungkin lebih kompleks dan lebih terbaru, lebih tepatnya. Baik, selanjutnya yang kedua yaitu jumlah teks yang dihasilkan. Dalam versi berbayar, ChatGPT 3.5 menghasilkan lebih banyak teks dibandingkan ChatGPT 4. Namun di versi gratis, ChatGPT 3.5 sama dengan ChatGPT 4 dalam menghasilkan teksnya. Mungkin hal tersebut dikarenakan versi berbayar mendapatkan komputasi yang sedikit kompleks dalam menghasilkan output. Versi berbayar dari ChatGPT 3.5-nya ini, gitu, maksudnya. Baik, dan selanjutnya yang ketiga yaitu kecepatan. Dalam hal ini, ChatGPT 3.5 lebih unggul dalam menghasilkan data. Mungkin hal ini dikarenakan sistem komputasi ChatGPT 4 lebih kompleks ya mungkin ya. Makanya memerlukan waktu untuk menghasilkan outputnya. Selanjutnya yang keempat yaitu ada batasan.
Dalam versi berbayarnya, ChatGPT 3.5 tidak memiliki batasan penggunaan. Namun, GPT-4 memiliki batasan CAP 25 setiap 3 jam sekali. Maksud dari batasan CAP ini cukup kompleks dalam menjelaskannya. Tapi jika kita ingin membuat poin-poin apa yang perlu dibahas dalam sebuah judul artikel khusus, tentu ChatGPT 4 lebih cocok dipakai. Intinya, ChatGPT 3.5 tidak memiliki batasan dibandingkan ChatGPT 4 yang memiliki batasan, yaitu batasannya CAP 25 setiap 3 jam sekali. CAP itu sederhananya mungkin seperti suatu batasan pesan yang di-set setiap 3 jam sekali. Seperti itu. Yang kelima yaitu ada akses. Untuk ChatGPT 4 hanya tersedia dalam versi berbayar saja untuk saat ini. Dan mungkin hanya ChatGPT 3.5 saja yang ada versi gratisnya atau memiliki versi gratis maksudnya. Yang keenam yaitu daya ingat. ChatGPT 4 bisa mengingat histori dalam sesi chat. Sedangkan ChatGPT 3.5 juga bisa, tetapi tidak sebaik ChatGPT 4. Hal ini mungkin dikarenakan sistem komputasi yang ada di ChatGPT 4 lebih kompleks ya. Yaitu kelebihannya ChatGPT 4 ini mungkin ada di daya ingat dan jumlah teks. Tapi kelemahannya ya ada di kecepatannya tadi. Kecepatan dalam menghasilkan output mungkin dikarenakan sistem komputasi ChatGPT 4 lebih kompleks, makanya memerlukan waktu untuk menghasilkan output gitu. Dan ini kalau untuk membuat teks baru gitu ya, menggunakan tombol generate text. Selanjutnya yaitu saya telah merangkum 10 contoh kelemahan ChatGPT, 10 lebih contoh kelemahan ChatGPT. Di sini saya ambil hanya poin-poinnya dan saya akan menjelaskannya satu persatu. Contoh yang pertama yaitu ChatGPT tidak bisa membuat judul teks excerpt atau ringkasan yang sesuai topik. Alasannya yaitu judul yang dihasilkan ChatGPT itu bermasalah dikarenakan kita tidak memberikan informasi mengenai konten pembahasannya ya. Teks GPT itu kan diutamakan untuk menciptakan teks panjang dan berkelanjutan yang berfungsi sebagai isi utama artikel. Sedangkan dalam pembuatan ringkasan terdapat kelemahan yang signifikan. Seperti itu. Baik, lanjut yang kedua yaitu tidak bisa membuat judul dan excerpt yang luar biasa. Kekurangan artikel ChatGPT ini terletak pada keterbatasan algoritmanya dalam memahami seseorang dalam memilih sebuah judul ya. Dan dalam konteks ini mungkin kelemahan artikel yang dibuat AI masih kalah dalam segi kreativitas dan insting. Mungkin lebih jauh manusia lebih unggul gitu ya. Karena manusia mempunyai insting gitu, karena AI mengeksekusi berdasarkan data yang ada saja gitu kan. Baik, selanjutnya yang ketiga yaitu jumlah artikel yang dihasilkan sedikit. Artikel yang baik untuk SEO harusnya minimal berisi 1000 kata ya di dalamnya. Sedangkan dalam satu sesi ChatGPT, dalam artikel itu ditulis versi 3.5 menghasilkan hanya sebanyak 600 kata saja. Dan ChatGPT versi 4 hanya 400 kata saja. Dan selanjutnya yang keempat yaitu identitas penulis atau website tidak bisa disisipkan. Algoritma yang dirancang untuk mendasari ChatGPT tidak untuk menyisipkan informasi identitas seperti nama penulis atau website ke dalam teks yang dihasilkan. Yang kelima yaitu kesulitan menggunakan kata kunci yang ditargetkan. Nah, walaupun ChatGPT itu mampu mencakup kata kunci dalam teks, ia terkadang juga masih sulit untuk menggabungkan secara langsung ke dalam konten gitu. Hal ini mungkin menjadi kekurangan artikel yang dibuat oleh ChatGPT secara langsung. Selanjutnya yang keenam yaitu hasil generate text yang buruk. Sebagai sebuah model AI, ChatGPT memiliki potensi untuk menghasilkan teks yang beragam. Tapi teks yang dihasilkan tidak selalu konsisten ya.
Hal ini tentu menjadi kekurangan ChatGPT yang perlu diperhatikan oleh para penggunanya. Selanjutnya yang ketujuh, ketidakmampuan menghasilkan gambar. ChatGPT memang dirancang khusus untuk membuat teks bukan gambar. Oleh karena itu, jika memerlukan gambar, kita perlu menambahkan tools khusus secara manual atau memasukkan gambar secara manual gitu. Selanjutnya yang ke-8 yaitu tidak bisa menghasilkan power words di judul. Judul merupakan elemen penting dalam artikel, tapi hal ini menjadi tantangan bagi ChatGPT bahkan sekelas ChatGPT 4 meski telah dilatih dengan dataset yang luas dan variatif. ChatGPT masih sering saja menghasilkan judul yang cenderung begitu-begitu saja atau biasa saja dan kurang menarik. Hal ini mungkin menjadi kekurangan ChatGPT gitu ya. Selanjutnya yang ke-9 tidak bisa memilih link eksternal. ChatGPT tidak bisa memberikan link eksternal dalam artikel yang padahal link eksternal itu akan menambahkan nilai kepada pembaca dengan mengarahkan mereka mungkin ke sumber-sumber yang lebih relevan gitu atau yang lebih bermanfaat untuk topik yang dibahas di dalam artikel tersebut gitu kan. Itu mungkin bakal nambah jadi poin penting atau poin lebih gitu untuk artikel yang kita buat gitu kan, yang dibuat oleh sistem AI itu maksudnya yang kita inginkan. Selanjutnya yang ke-10 tidak bisa memasukkan link internal untuk artikel terkait. Nah, selain tidak bisa menambahkan link eksternal, ChatGPT juga tidak bisa memasukkan link internal untuk artikel terkait. Padahal dalam konteks SEO, link internal ini adalah hal yang paling penting di artikel dalam website yang kita buat gitu. Selanjutnya yang ke-11 yaitu tidak bisa memasukkan link internal untuk pilar konten. Pilar konten berguna untuk menyediakan gambaran luas tentang topik tertentu sebagai pondasi bagi konten lain yang lebih spesifik atau sama topiknya gitu kan. Dan ini juga sangat penting ya untuk membantu mesin pencari seperti Google untuk memahami struktur situs yang kita buat dan berguna untuk memperkuat otoritas topik kita lah intinya. Selanjutnya yang ke-12 tidak bisa memberikan variasi kata kunci. Dalam penulisan konten SEO friendly, variasi kata kunci sangat penting agar nanti dapat merujuk pada penggunaan frase dan kata-kata yang berkaitan dengan kata kunci utama kita gitu ya. Sederhananya yaitu bertujuan untuk mencakup berbagai cara ya di mana seseorang tuh mungkin mencari informasi yang sama topiknya dengan artikel kita gitu yang ada di internet gitu. Maksudnya kayak gitu. Selanjutnya membuat artikel memakai transkrip ChatGPT. Baik, kegunaan utamanya yaitu bisa mendapatkan artikel dengan analisis yang mendalam. Dalam menciptakan artikel menggunakan transkrip ChatGPT, ada beberapa keuntungan yang signifikan. Mungkin salah satunya yaitu kemampuan untuk menciptakan analisis yang mendalam dan berwawasan. Seperti itu. Lalu, bagaimana analisis mendalam bisa didapatkan dalam artikel yang dibuat oleh ChatGPT? AI beroperasi berdasarkan pola dan data yang sudah ada, yang berarti ia bisa membuat asumsi yang mungkin tidak selalu akurat. Inilah mengapa sesi chat dengan GPT sangat berharga. Melalui interaksi dan pertanyaan yang diajukan selama percakapan, kita bisa mengklarifikasi asumsi-asumsi tersebut dan bahkan mengeksplorasi topik hingga menemukan kebenaran baru. Selanjutnya, perintah membuat artikel. Berikut ini adalah contoh perintah untuk ChatGPT yang bisa dipakai untuk membuat sebuah artikel dan menggunakan semua pengetahuan yang ada di dalam sebuah sesi chat. Perintahnya yaitu ini. Buatkan artikel dengan menggunakan transkrip ChatGPT ini sampai ini memakai heading 1, gaya penulisan artikel memakai heading 2 dan heading 3. Lalu selanjutnya meskipun hasil artikelnya akan banyak, tetap lakukan atau rekap semuanya seperti itu. Baik, saya lanjutkan, yaitu tadi saya ulang ya mungkin dari atas ini ya, karena mungkin tadi videonya terlalu panjang gitu kan, makanya potong. Nah, dari sini dah. Lalu bagaimana analisis mendalam bisa didapatkan dalam artikel yang dibuat oleh ChatGPT?
AI beroperasi berdasarkan pola dan data yang sudah ada, yang berarti ia bisa membuat asumsi yang mungkin tidak selalu akurat, dikarenakan mungkin AI itu sudah beroperasi atau mengeksekusi data yang sudah ada, gitu, yang udah di-set oleh manusia yang membuatnya, gitu kan. Yang berarti ia bisa membuat asumsi yang mungkin tidak selalu akurat, yang berarti AI itu mengeksekusi sesuai apa yang ada di datanya aja, gitu. Tetapi tidak bisa menambahkan insting atau dalam segi kreativitasnya, gitu ya, tidak bisa, karena memang AI ya begitu aja sesuai yang di set, gitu kan. Kecuali kalau kita manusia ingin menambahkan dari segi kreativitasnya, ya mungkin kita bisa melatih AI itu lagi agar memiliki penjelasan yang luas seperti itu. Lalu selanjutnya, nah inilah mengapa sesi chat dengan ChatGPT sangat berharga. Melalui interaksi dan pertanyaan yang diajukan selama percakapan, kita bisa mengklarifikasi asumsi-asumsi tersebut dan bahkan mengeksplorasi topik hingga menemukan kebenaran baru. Selanjutnya yaitu perintah pembuatan artikel. Berikut ini adalah contoh perintah utama untuk ChatGPT yang bisa dipakai untuk membuat sebuah artikel dengan menggunakan semua pengetahuan yang ada di dalam sebuah sesi chat. Nah, ini tadi perintahnya. Perintahnya seperti ini. Buatkan artikel dengan menggunakan semua transkrip chat di sesi ini. Buatkan artikel dengan memakai heading satu penulisan artikel ini dan seterusnya sampai sini. Selanjutnya yaitu meminta penulisan di bagian yang kurang. Ini merupakan contoh perintah yang digunakan kita pada saat meminta penjelasan lebih terhadap topik utama yang kita minta, gitu ya. Dan menurut kita mungkin masih kurang penjelasannya di ChatGPT. Kita bisa menggunakan perintah seperti ini. Berikan contoh dan penjelasan. Nah, ini di tengah ini topik kita nih. Topik atau tema topik yang kita ingin yang kita maksud lah, gitu. Yang dimaksud dalam chat ini seperti apa, gitu. Contoh perintahnya, contohnya seperti ini. Berikan contoh dan penjelasan layanan situs yang dimaksud dalam chat ini seperti apa. Seperti itu. Lalu selanjutnya membuat topik terkait yang belum dibahas, gitu. Maksudnya topik yang terkait yang ada di ChatGPT itu tuh, yang kita minta itu tuh ternyata masih ada yang kurang, gitu. Nah, ini jika kita ingin menambahkan topik yang menurut kita ada kaitannya dengan topik yang dijelaskan oleh ChatGPT, kita bisa menambahkannya, pembahasan topik yang lebih di dalamnya. Maksudnya kita bisa menambahkan topiknya itu, kita bisa jadiin satu, gitu, agar mendapatkan topik yang lebih banyak, gitu, lebih kaya. Nah, berikut perintahnya nih. Perintahnya itu berikan penjelasan atau jabarkan dengan kalimat yang lebih jelas atas hal berikut ini. Bawahnya kita ketik, yaitu penjelasannya. Contohnya nih ya. Contohnya jabarkan dengan kalimat yang lebih jelas. Berikan penjelasan atau jabarkan dengan kalimat yang lebih jelas atas hal berikut ini. Nah, halnya itu seperti ini contohnya. Di bawahnya ini. Kita ketikkan yaitu kegunaan membuat artikel memakai transkrip ChatGPT adalah kita bisa membuat artikel yang memiliki analisis yang mendalam. Sesi chat dengan ChatGPT digunakan untuk membahas sesuatu yang belum tentu benar, namun dalam percakapan yang terjadi beberapa asumsi yang kadang tidak benar tersebut bisa menjadi sangat jelas dan diketahui kebenarannya, atau malah kita yang mendapatkan kebenaran baru. Nah, seperti itu nanti bisa diperjelas oleh ChatGPT itu tersebut, bisa digabungkan, gitu. Ya udah, mungkin segitu saja penjelasan dan juga sekaligus presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Sekian dan terima kasih, sampai jumpa.